Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas kelima mata kuliah metodologi desain, yaitu Inovasi Desain Thinking Proyek KUME oleh kelompok 4 DKV A23. Adapun anggota kelompok kami yang terdiri dari 4 orang, yaitu Elsa Maharani, Andriani binti Akas, Afilia Egita Soga, Muhammad Dias Anugrah Pratama. Untuk materi, ada pemahaman proyek, tujuan proyek desain, identifikasi masalah proyek, brainstorming, kelebihan dan kekurangan, serta pengembangan konsep. Pemahaman proyek, design thinking. Design thinking adalah proses berulang di mana kita berusaha memahami pengguna, menantang asumsi, dan mendefinisikan kembali masalah dalam upaya mengidentifikasi strategi dan solusi alternatif yang mungkin tidak langsung terlihat dengan tingkat awal pemahaman kita. Pada saat yang sama, design thinking menyediakan pendekatan berbasis solusi untuk menyelesaikan masalah. Ini adalah cara berpikir dan bekerja serta kumpulan metode langsung. Kemudian deskripsi proyek. Proyek yang kami namai KUME ini kami hasilkan dengan mengusung konsep kursi sekaligus meja. Dengan menggunakan desain kreatif, kami akan menyediakan solusi kreatif untuk mengatasi keterbatasan ruang yang sering terjadi di era sekarang ini, terutama di wilayah perkotaan yang memiliki lahan terbatas. Proyek KUME menjadi alternatif multifungsi yang tidak hanya menghemat tempat, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi mereka yang menghargai fungsionalitas dalam desain interior. Tujuan proyek desain. Yang pertama, efisiensi ruang. Desain yang kombinatif seperti kursi yang bisa diubah menjadi meja, membantu mengoptimalkan penggunaan ruang, terutama dalam lingkungan dengan ruang terbatas seperti apartemen kecil atau ruang multifungsi. Yang kedua, fleksibilitas. Desain yang dapat berubah-ubah memberikan fleksibilitas dalam menggunakan ruang. Kursi yang bisa diubah menjadi meja memungkinkan ruang tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti makan, bekerja, atau belajar tanpa memerlukan furnitur tambahan. Tujuan yang ketiga, fungsional ganda. Dengan memiliki kursi yang bisa diubah menjadi meja, terdapat dua furnitur dalam satu, meningkatkan fungsional ruang tanpa harus mengorbankan estetika atau kenyamanan. Tujuan yang keempat, inovatif dan kreativitas. Desain seperti ini mencerminkan inovasi dan kreativitas dalam mendekati desain furnitur, menunjukkan kemampuan untuk berpikir di luar otak dan menciptakan solusi yang unik untuk masalah ruang. Tujuan yang kelima, menekankan pada estetika. Selain fungsional, desain kursi yang bisa dijadikan meja juga bisa menjadi poin fokus dalam desain interior, menambah nilai estetika ruang dengan bentuk, warna, dan tekstur yang menarik. Tujuan yang terakhir, yaitu yang keenam, menghemat biaya. Dengan memiliki satu furnitur yang melayani dua fungsi, dapat menghemat biaya dalam membeli furnitur tambahan yang mungkin diperlukan untuk memenuhi kebutuhan ruang yang sama. Identifikasi masalah utama proyek. Yang pertama, keterbatasan ruang. Ruangan sempit sering membuat sulit untuk mendapatkan furnitur yang sesuai tanpa membuat ruangan terasa sesak. Yang kedua, keterbatasan penyimpanan. Keterbatasan ruang juga berdampak pada penyimpanan. Sulit untuk menemukan tempat yang tepat untuk menyimpan barang-barang tanpa mengganggu tata letak furnitur. Yang ketiga, keterbatasan fungsionalitas. Furnitur yang tidak sesuai dengan ukuran ruangan dapat mengurangi fungsionalitas ruang dan membuat aktivitas sehari-hari menjadi kurang efisien. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan proyek desain ini yaitu desain multifungsi, menawarkan desain yang inovatif dan multifungsi, memberikan nilai tambah estetika sambil memenuhi kebutuhan fungsional. Ekonomis, meminimalkan pengeluaran untuk furnitur tambahan, karena satu furnitur dapat memenuhi beberapa fungsi sekaligus. Hemat ruang, cocok untuk ruang yang terbatas, karena
dapat berfungsi ganda tanpa memakan banyak tempat, ideal untuk apartemen kecil atau kamar yang terbatas. Kemudian untuk kekurangannya dalam proyek ini muncul kompleksitas penggunaannya, terutama dalam proses bongkar pasang saat mengubahnya dari kursi menjadi meja, dan sebaliknya. Hal ini dapat mengakibatkan kerepotan bagi pengguna, mengurangi kenyamanan penggunaan sehari-hari. Selain itu, penggunaan produk ini mungkin memakan waktu dan usaha yang cukup besar. Selain itu, harapan akan desain interior lebih lengkap dari pengguna dapat menjadi faktor yang memengaruhi penerimaan produk ini. Diperlukan penyesuaian untuk mengatasi ketidaknyamanan potensial pengguna, baik dalam proses penggunaan maupun kesesuaian dengan preferensi desain interior mereka. Pengembangan konsep desain. Seperti yang sudah dikerjakan di penugasan sebelumnya, pengembangan konsep desain mencakup tahap-tahap seperti analisis pengguna, pemetaan permasalahan, ideation, prototyping, dan evaluasi yang bertujuan untuk mengembangkan desain yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan bisnis. Terakhir, konsep desain. Setelah memahami pengembangan konsep desain dan mempertimbangkan segala aspeknya, kami memutuskan membuat konsep desain yang menggabungkan antara kursi dan meja, dengan menggabungkan kursi dengan alas meja berupa kaca hingga membentuk sebuah meja. Demikian dari kelompok kami, sekian dan terima kasih. Mungkin sudah bisa direview untuk video presentasi dari kelompok 4. Oke, jadi saya akan mereview video presentasi dari kelompok 4. Jadi, menurut saya itu proyekmu itu sudah bagus, cukup unik dengan inovasi baru yang menggabungkan kursi dan meja. Tapi tentunya ada beberapa kekurangan yang dapat saya tambahkan pada proyekmu ini. Pertama itu, kan bilang bahwa proyek kursi dan mejamu ini dapat menghemat ruang dan juga ada fungsionalitas gandanya. Namun pada konsep desainmu itu terlihat cukup kurang meyakinkan. Kenapa? Karena seperti yang mau bilang, dari kekurangannya yaitu ribet dari pemasangannya yang memakan waktu untuk membongkar pasang kursi dan mejanya. Terus menurutku itu bagaimana jika pengguna mau menggunakan kursi dan meja itu dalam waktu bersamaan, sedangkan desain kursi meja ini hanya dapat digunakan salah satunya dalam satu waktu. Jadi bagaimana jika mereka yang menggunakannya, misalnya mau menggunakan mejanya, tapi butuh kursi, padahal kan tidak bisa. Jadi dari konsep desainnya ini, aku bilang masih butuh diubah agar proyeknya itu kayak lebih optimalis sesuai dengan tujuannya. Seperti ukuran kursi dan mejanya itu mungkin masih bisa disesuaikan, bilang bagaimana bentuknya, modelnya, supaya betul-betul kayak sesuai dengan tujuan proyekmu toh, dengan fungsinya, bilang yang kayak cocok di dalam ruangan yang cocoki dengan ruangan yang sempit begitu, yang optimal. Seperti misalkan bangku kuliah yang baku sambung itu meja sama kursi. Mungkin mau hampir mirip begitu, tapi ya harus juga diubah lagi desainnya. Itu aja dari saya. Apa dari penjelasan atau masukan dari review teman saya dari kelompok 3 ini bisa dipahami oleh saudara kelompok 4? Iya. Oke, sekian mungkin untuk review dari kelompok 3 kepada kelompok 4. Bentar ya.